Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat pemirsa. Ya pemirsa, seperti biasa di minggu ini kita akan berjumpa kembali membahas sebuah topik yang sangat luar biasa yang sedang hangat diperbincangkan di wilayah Kabupaten Malang pemirsa ya, tentang adanya gempur rokok ilegal di bidang kesejahteraan masyarakat pemirsa. Dan tentunya pada hari ini kita telah bersama dengan 4 narasumber spesial yang pada hari ini ada di sekitar saya pemirsa ya. Iya, tentunya kita bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, ada Dr. Randa Pancaningsih Sri Rejeki MM. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Kabar sehat hari ini Ibu ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Merah merona bersinar pemirsa ya. Baik. Tentunya bersama juga dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, ada Bapak Ziaul Haq. Halo Pak. Halo, hai. Halo, hai. Oke, baik. Dan tidak lupa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, ada Bapak Ari Guswadi ya. Halo Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Dan tidak lupa dengan Ibu Dwi Prasetyorini, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, ketemu lagi ya Bu ya. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengambil sebuah tema yang luar biasa di bidang kesejahteraan masyarakat ya. Tentunya dengan gempur rokok ilegal, begitu Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mendengar suaranya, gempur rokok ilegal. Gempur. Semangatnya luar biasa. Tepuk tangannya boleh dong? Untuk semua yang ada di sini pada pagi hari menambah semangat yang luar biasa ya. Baik, saya ingin langsung bertanya saja, tidak usah berlama-lama ini. Saya rindu dengan Ibu Kepala Dinas ini ya, ada Ibu Panca. Mengawali Ibu ya. Selamat pagi Ibu ya. Selamat pagi. Oke, nah Ibu ini kan terkait dengan bidang kesejahteraan masyarakat, gempur rokok ilegal begitu. Nah kira-kira ini bagaimana sih Bu untuk anggaran DPHC-nya di pemerintah kabupaten ini Bu, yang seperti apa? Monggo Bu Panca. Terima kasih izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Pak wabarakatuh. Sia, Pak Ari dan Ibu dari Bea Cukai. Kami dari Dinas Sosial Kabupaten Malang tentunya dalam mengampu dana DPHJT ini sudah kurang lebih sejak ada dari DPHJT, Dinas Sosial itu mendapatkan bagian dari program, salah satunya adalah program jaminan perlindungan sosial yang diperuntukkan untuk bantuan tunai langsung kepada buruh pabrik rokok dan juga buruh tani tembakau, bahkan yang tahun 2025 ini kepada buruh tani cengkeh. Jadi tidak hanya buruh tani tembakau tapi buruh tani cengkeh. Nah, pada tahun 2025 ini untuk program jaminan sosial ini dan juga untuk perlindungan ini tidak hanya di Dinas Sosial tapi ada di Dinas Pertanian, ada juga di Perindak, ada juga di Disnaker, termasuk juga di Dinas Sosial. Nah, untuk Dinas Sosial sendiri itu anggarannya kurang lebih 24.938.600.000 itu diperuntukkan hampir untuk 40.731 yang terdiri dari 35.000 sekian untuk buruh pabrik rokok dengan di bawah penghasilan UMR yaitu di bawah 3 juta, dan juga buruh tani tembakau dan cengkeh sebanyak kurang lebih 4.000. Dan itu hanya bisa diberikan karena anggarannya hanya 24 miliar, kelihatannya besar karena BUP-nya hanya 600 juta. Dalam artian itu semua diberikan kepada masyarakat lewat buruh pabrik rokok dan buruh tani tadi, sehingga hanya bisa diterimakan Rp600.000. Padahal di peraturan bupatinya izin Pak Siap itu sampai bisa 1.500.000. Nantinya kalau memang anggaran cukup bisa seperti Jawa Timur. Namun saat ini kita masih mampunya 600 karena buruh pabrik rokok kita banyak sekali dan dari waktu ke waktu juga naik, walaupun anggaran tahun kemarin dengan tahun sekarang itu lebih tinggi, namun ya buruh pabrik rokoknya juga bertambah, kurang lebih hampir 90 pabrik rokok yang kemarin kita lakukan verifikasi dan validasi untuk program di DPHJT ini. Berarti untuk setiap tahunnya untuk jumlah buruh pabrik rokok dan juga tembakau ini setiap
tahunnya mengalami peningkatan begitu maksudnya? Insya Allah seperti itu, karena datanya yang kami terima dari Disnaker, tentunya akan kita lakukan verifikasi dan validasi. Iya. Nah, situ dan nanti kita lihat apakah buruh pabrik rokoknya memang benar-benar masih bekerja. Kadang sudah terdaftar tapi dia resign kan seperti itu. Dan nanti kita lakukan verifikasi langsung di pabrik rokok yang bersangkutan dengan mengambil KTP-nya, terus juga pernyataan pertanggungjawaban, karena sesuai dengan kemarin kita konsultasi ke kejaksaan, kalau bisa setiap orang menyatakan bahwa dia adalah pekerja buruh rokok di pabrik tersebut, tidak pernyataan global dari HRD atau perusahaan yang bersangkutan, tapi by name by dress-nya selain NIK juga pernyataan pertanggungjawaban mutlak bahwa dia memang sebagai ini. Jadi satu, jadi kalau 35.000 ini Pak Sia, saya harus mengumpulkan 35.000 lembar. Tidak apa-apa, alhamdulillah bisa terpenuhi seperti itu. Akibat kerjasama dengan HRD kan kita mengumpulkan dari biaya BUP yang ada. Baik, terima kasih dah. Saya ingin menuju ke Pak Ari Kuswadi, begitu Pak Ari. Tadi Bu Panca mengatakan bahwa itu harus sesuai dengan nantinya akan ada suatu pernyataan begitu. Kaitannya Pak Ari dengan tim seperti apa keterkaitannya? Dalam hal ini kejaksaan seperti yang telah menyambung apa yang Bu Panca bilang selaku Kepala Dinas Sosial, memang kita menyatakan ada namanya by name by address. Dengan harapan seperti apa kita dalam Dinas Sosial sebagai pemangku kebijakan dan pemangku dana dari DBHCT tadi, tepat sasaran dan tepat jumlahnya. Maksudnya seperti apa? Tepat sasaran dalam hal ini ya benar-benar diberikan oleh buruh pabrik rokok atau buruh petani tembakau, dalam hal ini petani cengkeh. Jangan sampai di luar dari itu, karena akhirnya tidak tepat sasaran, karena ini berpengaruh kepada kesejahteraan buruh pabrik maupun buruh petani itu. Itulah yang kita harapkan dari penggunaan dari dana DBHCHT oleh Dinas Sosial. Itu aja. Makanya dana ini kan nggak jumlah yang sedikit, dalam artian banyak. Itu kemudian ini Dinas Sosial sebagai regulator ya Bu, kalau saya bilang juga penyalurnya ya. Kemudian yang Ibu bilang tadi, data ini kan silih berganti. Kadang buruh pabrik ini kadang keluar, kadang ini, itu kan mengenai update data itu tadi. Itu yang kita harapkan, karena peranan kami dalam ini utamanya untuk kesejahteraan dari buruh pabrik itu sendiri, ya tepat sasaran itu tadi. Itu Mbak. Nah, kira-kira apa sih biasanya yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran begitu? Biasanya dari faktor apa ini Bu Panca? Jadi begini, mungkin seperti yang disampaikan Pak Ari tadi ya, karena buruh pabrik rokok itu ibaratnya walaupun dia tergolong sebagai pekerja yang menerima upah, ya kan, PPPU, namun dia ini rentan untuk dia itu keluar masuk di perusahaan itu. Ketika ada tawaran di perusahaan A itu bagus gajinya, dia lari berbondong-bondong. Bahkan kemarin yang upahnya mungkin lebih tinggi begitu, betul, ya, dia keluar masuk. Nah, bahkan begitu. kemarin sudah di SK-kan ini Pak Ari, ini sebanyak 257 itu PHK dalam arti keluar tidak izin, akhirnya kan PHK. Dan sebetulnya bisa diberikan karena di Perbup itu mengatur, namun tidak terdetek di mana yang bersangkutan. Rata-rata dia keluar punya tanggungan di perusahaan itu, utang sama temannya, permasalahan sosial yang ada di situ. Nah, oleh karena itulah maka setiap tahun data itu kita ambil dari Disnaker, kita lakukan verifikasi dan validasi data. Makanya ditanya NIK-nya benar nggak? NIK-nya itu pun harus NIK nasional, karena kita penyalurannya lewat Bank Jatim, lewat VA, ya, virtual account, karena hanya menerima sekali. Jadi tidak mau dipotong apapun, kalau dibuka rekening kan masih ribet. Jadi lewat VA. Yang buruh tani tembakau maupun buruh tani cengkeh lewat kantor pos. Tidak lewat Bank Jatim. Boten, lewat kantor pos karena bisa langsung menuju rumah ke rumah. Kalau perusahaan kan ngumpul di perusahaan. Tapi kalau buruh tani kan tersebar. Di kemarin ada 15, ini tergolong di 15 kecamatan. Sehingga kita menggunakan jasanya kantor pos. Itu berbayar 14.500 lewat dana BUP yang ada. Jadi kita enak, jadi nggak ada nanti ketika ada misalkan tidak diterimakan, kita rekonsiliasi baik dengan Bank Jatim maupun dengan kantor pos. Kalau untuk Bank Jatim insya Allah tidak berbayar karena kita bisa bekerja sama. Tapi kalau untuk buruh tani, kalau kita lewat Bank Jatim kasihan, dia ngambilnya padahal itu ada rentang waktunya gitu Pak Ari. Jadi kalau dana kita kerjasamakan dengan Bank Jatim itu ada rentang waktunya. Sebelum Desember kita harus close
dulu karena kita harus melakukan rekonsiliasi apakah itu terserap atau tidak. Makanya ada batas waktu sehingga untuk percepatan agar mencapai 100% itu kita menggunakan itu. Alhamdulillah tahun 2024 kemarin itu hampir 100% tersalurkan untuk BLT-nya. Makanya kita menggunakan jalur itu. Kalau kemarin kita lewat Bank Jatim saja untuk buruh pabrik rokok lupa nggak diambil atau terlambat waktunya, uangnya sudah dikembalikan ke negara. Kasihan. Berarti kalau misalnya terjadi kasus seperti lupa tidak diambil atau mungkin lupa tidak diberikan, itu akhirnya masuk ke kas negara kembali ke kas negara setelah rekonsiliasi laporan dari, kalau yang disalurkan lewat kantor pos ya kita rekonsiliasi dengan kantor pos, nanti langsung berapa hasil rekonsiliasi mereka store kembali STS kepada BKAD, bukan ke kita, karena dinas sosial itu hanya administrator saja. Seperti itu, termasuk Bank Jatim rekonsiliasi dengan kita, hasilnya STS nanti Bank Jatim store kembali ke kas daerah, seperti itu. Terima kasih Bu Panca, luar biasa sekali ya. Saya ingin menuju ke Pak Zia ya. Pak Zia, halo. Halo. Baik. Ya, oke. Baik Pak Zia, kita kan telah mendengar tadi bagaimana statement dari Ibu Panca dengan Pak Ari tentang banyak sekali ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, ini seperti apa Pak kolaborasi DPRD? Iya. Kebetulan kita ini, kami khususnya di DPRD sudah berkolaborasi dari beberapa OPD khususnya yang mendapatkan DPAJT. Kalau sekarang kan Dinsos, kalau dulu Kominfo banyak gitu kan. Disnaker kemarin kita datangi di Wajak, dia sama bersumber dari DPAJT, pelatihan MUA untuk para perempuan. Saya tanya anaknya petani, saya juga tidak tanya petani tembakau atau petani apa ya. Saya tanya kebanyakan anaknya petani gitu kan. Nah kalau di Snaker ditanya memang anaknya petani tembakau gitu kan. Cuma memang semua itu kan dari juklak juknis yang ada. Nanti kita bisa menyarankan ke Kemenkeu karena memang yang terdampak itu kan untuk rokok itu kan tidak hanya buruh, tidak hanya sebatas, tapi masyarakat sekitar, tapi masyarakat Kabupaten Malang itu juga sama terdampak dari rokok tersebut. Iya. Nah, inilah yang kita menjadi PR bersama, bagaimana kemiskinan di Malang ini kan semakin banyak. Meskipun turunnya hanya berapa digit gitu kan, tapi masih banyak gitu kan. Dari penduduk kita 2,6 juta itu, pengangguran juga masih tinggi. Inilah yang kita harapkan, bagaimana di DPAJT ini bisa mengurangi angka pengangguran gitu kan. Nah, gimana caranya ya? Bukan ya mengundang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang ini ramah terhadap investor, sehingga apa kerja-kerja kayak padat karya kayak rokok ini kan dia butuh ribuan tenaga kerja gitu kan. Nah, ini yang kita butuhkan. Makanya bagi rokok-rokok yang non cukai, bagaimana pemerintah ini kan bisa memfasilitasi, bagaimana perizinannya itu mudah, ya kan? Ini yang kita harapkan. Jadi tidak hanya kita menggempur peredarannya, tapi pemerintah juga harus memfasilitasi, bagaimana mempermudah mereka-mereka ini yang masih merintis berusaha rokok karena izinnya agak keluar-keluar, akhirnya rokoknya diedarkan, gitu kan? Nah, akhirnya terjadi rokok-rokok ilegal itu. Nah, ini yang memang kampanye kita ini kan harus terus-menerus, Pak. Tidak hanya kampanye, tapi peran pemerintah daerah ini juga dibutuhkan dalam hal apa? Ya regulasi. Dalam hal apa? Menjadi fasilitator bagi dunia usaha dengan pemerintah, karena izinnya ini kan semua pusat gitu kan untuk perokokan ini. Pemerintah daerah harus care terhadap pengusaha-pengusaha yang sekelas menengah ke bawah itu. Sekelas menengah ke bawah ini kan ya tadi yang dia masih berusaha, dia masih merintis. Kalau yang menengah ke atas ini kan dia yang sudah settle itu, yang ada di Kabupaten Malang kan udah tahu semua ini kan rokok-rokok yang memang sudah besar, dia sudah settle dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Artinya Jawa Timur khususnya di Malang ini harus ramah kayak di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah yang kita datangi di beberapa titik,
peredaran rokok ilegal sudah mulai berkurang. Makanya disitulah peran pemerintah daerah. Kami juga ketika ke Bea Cukai, kita ke kementerian, kita minta bagaimana kemudahan akses di dalam proses izin untuk para pelaku-pelaku usaha khususnya rokok ini dipermudah. Rokok yang tangan itu sebenarnya lebih mudah sih daripada rokok mesin gitu kan. Nah, meskipun mudah tapi memang harus dilalui menempuh cukup panjang gitu kan, karena memang izinnya harus A, B, C, meskipun sekarang udah menggunakan OSS itu kan, tapi masih awal kalau OSS itu. Tapi yang lain ini yang masih panjang. Makanya saya menyarankan berkali-kali, selain ada spanduk-spanduk gembor rokok ilegal, memang ini harus dilakukan gerakan yang masif. Oleh siapa? Ya oleh masyarakat. Jadi sekarang kan media sosial ini kan cukup luar biasa. Kita harus menggunakan kampanye-kampanye yang memang digital gitu kan, tidak konvensional lagi, selebaran, spanduk. Di Malang ini kan banyak masyarakat yang memang nonton TV gitu kan. Makanya ini pas kan, kampanye melalui media TV gitu kan. Media sosial sekarang banyak, TikTok, Facebook, ini yang kita manfaatkan. Makanya nanti dinas bisa berkreativitas membuat video-video yang pendek yang mengasihkan untuk ditonton oleh masyarakat, dan masyarakat sadar bahwasanya merokok ilegal itu tidak menambah pendapatan negara, tapi memang negara dirugikan. Nah, ketika masyarakat, oh iya nanti kita bayar cukai pun nanti yang mangan mereka gitu kan. Nah, ini yang kita bisa tepis. Makanya DPAJT itu harus kembali lagi kepada masyarakat. Sampai merokok DPAJT dari pusat dibagi ke daerah-daerah, ini kita berbentuk program-program loh. Programnya apa? Ini pelatihan untuk muda-mudi. Oh ini untuk mempersiapkan para pemuda-pemudi untuk dia siap kerja dan sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam ini kan, oh berarti masyarakat merokok, kita merokok, dananya ya berputar lagi ke masyarakat. Dengan apa? Agar masyarakat sehat gitu kan. Kita merokok nggak sehat, disuruh kampanye agar masyarakat tidak merokok kan, atau masyarakat belilah rokok yang ada cukainya gitu kan, meskipun harganya murah. Kan banyak sekarang rokok-rokok yang murah harganya 8.000 tapi ada cukainya gitu kan, berarti kan negara yang diuntungkan gitu kan. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang nanti kita bisa kemas yang begitu apik. Memang kampanye terhadap rokok ilegal ini kepada masyarakat ini benar-benar memang tepat sasaran. Kalau berkenaan dengan penganggaran yang disebar melalui TAPD, baik ke Dinsos dan sebagainya, ini kan memang amanah dari peraturan yang ada, gitu kan, sehingga harus di sektor mana yang harus diperkuat, sosial, kesehatan dan sebagainya itu. Dan kami di DPRD pengawasannya hanya bagaimana DPAJT ini tepat sasaran, nyampe ke masyarakat, penganggarannya tidak ada penyalahgunaan, dan hampir di berbagai OPD yang bergiat menggunakan DPAJT, kegiatan-kegiatannya bagus. Ya kita selalu ngasih masukan, beberapa kegiatan-kegiatan yang kurang bagus, coba dikemas yang seperti ini, sasarannya harus ditambah. Yang terpenting kan ya tadi by name by address gitu kan. Apakah harus semua yang petani tembakau, kalau nggak ada petani tembakau gimana gitu kan, yang terdampak misalnya kan, itu kan bisa dilakukan gitu kan. Nah Pak Zia, ini menurut Pak Zia ini dengan kegiatan yang sudah berjalan di lingkup wilayah Malang Kabupaten ini, apakah perlu ada yang ditambahkan lagi nih Pak? Apa kira-kira itu? Dari berbagai OPD yang kami ikuti, nah ini saya belum mengikuti yang programnya Bu Panca yang memberikan kepada masyarakat 600 atau 700 tadi? 600 itu. Jadi hanya untuk buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Nah, ini tapi padahal ada klausul yang di Perbu, Yun Sewu, itu ada masyarakat lainnya Pak. Jadi kita bisa memberikan bantuan modal harusnya kepada masyarakat lainnya untuk dia agar
secara ekonomi dia bisa berdaya, punya daya beli, bisa meningkatkan ketahanan keluarganya. Seperti itu sih. Tapi karena anggaran kita terbatas ya, kita belum sampai menyampaikan jangkau itu untuk pola-pola pemberdayaan. Makanya biasanya kita itu menanyakan, kayak kemarin di Disnaker, kita tanyakan ke peserta yang hadir itu. Dia 2 minggu dilatih itu. Dia bisa memotong rambut, dia bisa merias manten gitu kan. Kita tanya, nanti gimana kelanjutannya? Ya kelanjutannya ini teman-teman akan berkelompok Pak, kita menyewa dan sebagainya. Nah, kita minta kepada Disnaker, jangan sampai ini hanya pelatihan habis itu selesai. Iya, betul. Tidak ada keberlanjutan, eman gitu kan. Dia dilatih 2 minggu, dia ya pembelajaran singkat kan 2 minggu, tapi 2 minggu itu juga jenuh loh gitu kan. Tapi dia kebanyakan praktek, karena saya 2 kali datang pada waktu dia masih awal, terus pertengahan saya datangi lagi, dia langsung praktek bagaimana memotong dan sebagainya. Yang laki-laki juga saya sampaikan, kalau memang mau motong silakan membuka barbershop, modalnya murah kok, saya bilang gitu. Nah ini yang kita maksud dampak dari DPHCT ke beberapa OPD yang menyelenggarakan beberapa pelatihan agar memang ada dampak secara positif. Nah ini mau ada yang lewat, Bapak Ibu sekalian ditahan dulu ya. Tetap dalam program Masyarakat Gempur Rokok Ilegal. Gempur. Jangan kemana-mana. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Gempur Rokok Ilegal. Gempur. Iya, kita masih mengambil subtema bidang kesejahteraan masyarakat ya. Nah, tadi Pak Zia kan informasi bahwa tentang adanya buka potong rambut begitu. Itu di wilayah mana ketika itu Pak? Anda memantau begitu? Lawang, Singosari, Pakis. Makanya kemarin kita sampaikan ke anak-anak yang ikut pelatihan di Disnaker, monggo nanti keliling ke barbershop saya, hanya sederhana, modalnya sedikit, dan itu saudara bisa menghasilkan, tidak ikut orang tapi berdiri sendiri. Sebenarnya potong rambut cuma karena biar keren aja kan, barbershop gitu kan. Nah, tapi kan yang terjadi selama ini kan bahwa ternyata masyarakat kita itu terkendalakan modal begitu Pak. Apakah ada nggak sih dari pemerintah itu mungkin bantuan modal begitu untuk mungkin pengusaha-pengusaha yang ingin merintis dari awal seperti itu Pak? Ada. Mereka bisa mengajukan kur itu murah gitu kan. Bank-bank milik pemerintah itu kan dia memberikan, cuma masyarakat ini kan ya tadi itu takut utang dan sebagainya. Ini kan harus, makanya kemarin kita kasih beberapa motivasi. Udah jangan takut, kalau untuk berusaha udah ajukan aja untuk kur itu
pokoknya nggak mengajukan untuk judol gitu aja kan. Tapi kalau untuk Iya. GUR, saya yakin mereka, saya bilang itu, kalau nggak di dinas koperasi itu juga ada pinjaman BLUT itu juga meminjamkan permodalan untuk masyarakat gitu kan, tapi melalui dinas koperasi Kabupaten Malang gitu kan. Bank-bank milik pemerintah itu juga memberikan kur-kur itu. Ini eman kalau nggak kita manfaatkan untuk pinjam, mendirikan usaha, dia nanti bisa nyicil itu per bulannya. Tapi kalau kur kan bukan per bulan, dia bisa temponya 3 bulan sekali bayar, sampai itu bisa dilakukan. Yang khusus kur itu bisa 100 juta, bisa 150 gitu kan. Nah tadi yang saya sampaikan, untuk permodalan setelah mereka dilatih dari Disnaker itu, modalnya nggak begitu besar. Saya hitung hanya 15 sampai 20 juta gitu kan, untuk mereka bisa berusaha dan dia bisa survive dan mendapatkan usaha. Makanya inilah yang kita ciptakan, para entrepreneur itu, agar mereka juga mampu berusaha dan nanti ngajak kancane. Karena orang beber itu pasti 2 orang yang ada di situ, 2 yang motong itu. Motong ya nyuci rambutnya juga. Yang perempuan juga sama. Orang datang ke salon, kalau perempuan nggak mungkin kan dia hanya krimbat, bisa macam-macam. Nah ini yang kemarin juga saya sampaikan ke para anak-anak yang ikut pelatihan itu. Ayo kita keliling ke teman-teman saya yang buka salon, yang dulu memang awalnya masih kecil, akhirnya dia jadi besar gitu kan, sehingga ini menjadi motivasi. Nah inilah yang dibuat terus-menerus oleh dinas, agar para anak-anak dari buruh tani, buruh tembakau, dan pabrik rokok yang buruhnya di PHK ini kan banyak. Kayak kemarin di Pakis itu ada dia buruh rokok, habis putus di PHK, akhirnya anaknya sekolah. Lantas apa yang kita bisa lakukan? Ya kita bantu agar anaknya bisa sekolah. Ini kan tugas pemerintah Kabupaten Malang. Jangan sampai mereka tidak sekolah ini, karena dia kan di PHK otomatis kan nggak ada pendapatan, istrinya tidak kerja, yang kerja hanya laki-laki. Nah kita berikan SMP negeri yang ada di Kabupaten Malang, kalau sehat nggak usah takut gitu kan. Dinas kesehatan itu kan anggarannya juga gede dari DPHJT. Makanya ketika ada orang sakit, tidak punya kartu BPJS, tidak punya kartu KIS, itu dia nggak punya, bisa pakai Jamkesda Kabupaten Malang. Dia bisa masuk ke rumah sakit Lawang, rumah sakit Kanjuruhan, atau Ngantang, dibiayai penuh. Oleh siapa? Oleh Dinas Kesehatan. Nanti melalui Dinsos dulu administrasinya, yang mengeluarkan nanti Dinas Kesehatan. Nah ini informasi yang bisa masyarakat tangkap, agar masyarakat bisa mengakses manakala tadi dia tidak punya kartu BPJS maupun kartu Indonesia Sehat, dia bisa mengakses Jamkesda. Makanya ini yang kita jamin agar masyarakat Kabupaten Malang itu sejahtera, sekolahnya gampang, berobat juga murah dan mudah gitu kan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Zia. Nah saya mau menuju ke Ibu Rini. Nah Ibu Rini, untuk sejauh ini pemanfaatan dari DPHJT seperti apa Bu untuk yang 2005 ini? Oh ya, sebelumnya kami sampaikan kalau DPHJT ini pemanfaatannya kan sesuai dengan PMK 72 tahun 2024 ya. Jadi pemanfaatannya untuk bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian bidang kesehatan, dan juga bidang penegakan hukum. Untuk bidang kesejahteraan masyarakat ini alokasinya dari DPHJT adalah ini yang paling besar Mbak, jadi 50%. 50%. Nah, kemudian dari 50% itu 30% bisa digunakan untuk bantuan tadi ya, misalnya BLT dan bantuan lainnya itu 30% ya. Kemudian untuk alokasi kesejahteraan masyarakat ini sebenarnya ada 3 kegiatan ya. Jadi untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial ya. Di antaranya tadi kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan ya, untuk bantuan langsung tunai kepada pekerja rokok ya. Memang sesuai PMK ini ya, bantuan untuk
pekerja rokok, petani tembakau, ya juga petani cengkeh. Sebenarnya juga ada kelompok masyarakat lainnya yang dimungkinkan selain dari pekerja di sektor rokok maupun di sektor tembakau. Yang masyarakat yang dimungkinkan maksudnya mereka yang pekerja lepas gitu. Mungkin nanti dari aturan Perbup atau gimana ya Bu ya itu pelaksanaannya. Masyarakat lainnya itu masyarakat yang belum terdata sebagai buruh pabrik rokok atau buruh tani tembakau yang tapi dia terdaftar dalam DTKS. Tapi nanti apakah dia tetap mendapatkan hak seperti WLTP atau Ya bisa, tergantung programnya. Jadi sasarannya siapa? Ya tadi dari yang terdaftar di DTKS. Kalau sekarang kan DTSEN, ya kan, data terpadu sosial ekonomi nasional. Kalau dulu kan data terpadu melalui DTKS tersebut. Jadi tanpa itu kita enggak, karena nanti akan bertanyakan oleh Pak Ari. Dasarnya apa ini? Nah, itu karena pemberian bantuan dasarnya DTKS kan gitu. Nah DTKS itu lewat aplikasi si Kenji, pengendalinya siapa? Dari Kemensos lewat Pusdatin. Jadi semua itu sudah ada regulasi yang mengatur siapa ketika akan menerima bantuan, apalagi ini kan uang pemerintah lewat dana di BAJT juga diatur yang sudah sampaikan Ibu tadi dengan PMK yang ada. Itu udah bisa keluar dari situ. Tapi nanti tetap mendapatkan hak Jamkesda begitu? Atau bagaimana? Atau di luar itu? Jadi itu hal yang terpisah ya. Jadi dengan dana DBJT dengan bagaimana yang sampaikan Pak Sia untuk mendapatkan Jamkesda itu hal yang terpisah. Jadi yang dapat menjaga Jamkesda adalah masyarakat yang miskin, yang mereka menengah secara keemergensian dia belum punya jaminan kesehatan, itu bisa jaminan kesehatan. Tapi namun Jamkesda itu hanya hal yang untuk sifat emergensi saja. Karena apa? Karena sudah ada pembiayaan lewat PBID, pemberian bantuan iuran lewat daerah dibiayai oleh APBD. Dan itu juga ada PPIN, bantuan pemberian iuran lewat nasional. Itu dibiayai oleh Kementerian Keuangan lewat Kemensos lewat datanya Pusdatin. Kita penerimanya banyak loh. PPIN sama PPID itu hampir 1.156.000. Ya. Itu. Padahal jumlah penduduk kita 2.700.000, itu hampir 40%. Pemerintah sudah mengcover itu. Nah, makanya ini perlu yang didorong nyun sewu di lewat dana di BAJT ini hanya dampak ikutannya adalah kita juga bisa dari pemetaan data validasi kita kembangkan bahwa buruh pabrik rokok itu wajib untuk mendapatkan jaminan kesehatan melalui segmen PPPU. Ya, pekerja penerima upah. Siapa yang akan membayarkan? Yang akan membayarkan adalah perusahaan. Perusahaan itu kalau dalam perusahaan rokok ya perusahaan rokok 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, 1% yang bersangkutan daripada dia dapat PPIN. Kemarin kami data Pak Sia ya di 35 itu kurang lebih 9.000 dia penerima PPIN PPID. Itu akan kita hapus. Tapi tidak serta-merta kita hapus, kita fasilitasi untuk berpindah ke segmen PPPU, ya kan? Karena dia akan mendapatkan jaminan di kelas 2. Siapa yang akan dia bawa? Yang bersangkutan, istrinya atau suaminya atau anaknya. Itu bisa gandeng ibu bapaknya, mertua laki perempuan. Hanya bayar 1% dalam satu kakak. Enggak harus satu kakak. Satu kakak, suami atau istri yang bekerja, anaknya itu jelas dapat 1%. Bayar 1% bisa dapat jaminan kelas 2. Hanya bayar 35.000 atau 40.000 ya, itu sudah mengapa berapa orang? Nah itu. Bisa naik kelasnya? Ya enggak, kalau pekerja memang kelas 2. Di segmennya itu ya. Kalau PBI, PBIN, ya PBI itu kan ada 2, PBIN maupun PDI, itu kelasnya kelas 3, enggak boleh naik kelas. Kalau dia misalkan berubah terus naik kelas, ya enggak dihapus PBIN, PBID-nya. Pemerintah hanya membayari mereka yang tidak mampu. Nah, kelas 2 kan tidak mampu ya. Makanya diarahkan pekerja yang di perusahaan apapun ya, kita aja termasuk pekerja, dimana kita di sektor pemerintah, BUMN semua itu di kelas 2 dan 1. Tinggal kalau pemerintah kan golongan berapa kan begitu ya. Tuh seperti itu. Dan kami dipotong Mbak, seperti kami Pak Ari itu dipotong ya Pak Ari. Baik. Nah ini ya Bu Panca, untuk yang PPID itu apakah dia juga dialokasikan untuk masyarakat miskin atau bagaimana? Beda? Iya memang. Jadi kalau untuk PPID wajib masyarakat ini, kalau di Perbupnya mengatur untuk masyarakat miskin. Cuman ketika saya ditelepon Pak Sia, misalkan Bu Panca ini ada keemergensian, oh iya bisa lewat Jamkesda tadi. Selanjutnya tidak boleh berulang lagi lah isu Jamkesda. Karena apa? Pembiayaan Jamkesda ketika kita
berobat lewat jam kesda, satu orang bisa 40 juta, 20 juta tergantung sakitnya, treatment apa yang dilakukan, observasi di rumah sakit. Tapi kalau pakai BPJS, bayarnya cuma 35.000 saya bayari. Kan gitu kan? 35.000, dia sakit apa, saulan bayar 35.000. Harapannya makanya setelah dapat jam kesda, dia wajib untuk diikutkan. Kalau memang dia tidak mampu, kita alihkan ke PBID, karena kan aktif bulan berikutnya. Tapi kalau dia mampu, didorong untuk mandiri. Gitu. Tapi dia dikategorikan mampu atau tidaknya itu dilihat dari mana, atau apakah kita Ada terus indikator memantau? kemiskinan, Mbak. Oke. Ada indikator kemiskinan. Yang paling utama adalah ada kekhawatiran tidak bisa makan dalam setahun. Apa ada zaman sekarang? Kan tidak ada ya, Mbak ya. Mbak mau kekhawatiran tidak makan, Pak Ria. Jumat berkah aja terus nggak pernah berhenti. Terus dari listriknya itu 450 watt, sekarang kan sudah jarang. Makanya itu korelasi signifikan dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang hanya nggak sampai 10%, 8,98%, seperti itu. Terus juga rumahnya tidak berbata, yus kelenengan, tidak berlantai, jambannya jamban komunal. Apa yo enek tuh jarang kok jamban komunal, kecuali belakangnya ada kali, ada sungai. Itu biasanya deret-deret itu seperti itu. Itulah indikator kemiskinan. Terus dia penghasilannya kurang dari UMR yang ada, terus apalagi masih punya tanggungan keluarga, anaknya 3 walaupun usia potensial, itu dilihatnya di situ, Mbak. Ada tolok ukurnya yang membersamai bahwa itu dikatakan miskin atau tidak. Berapa persen Bu di wilayah Malang Kabupaten? Tadi ini yang miskin 8,98%, dari 2,7 juta kurang lebih 240.140 jiwa. Padahal tadi penerima bantuannya 1 juta sekian. Iya, hampir 40%. Hampir 50%. Lah ngono sing emosi ngaku miskin aja Pak Sia ya. Makanya itu memang konsep begini. Konsep penerima bantuan itu sekarang kan masih orang miskin. Memang ke depan tidak hanya orang miskin pun, ya orang ya mampu pun memang tugasnya pemerintah, karena negara kita ini kan menganut sistem kesejahteraan, ya welfare state gitu kan. Cuma sekarang kan memang nggak mampu, APBD kita juga nggak mampu, APBN juga belum mampu, makanya kan ada batasan. Tapi saya yakin ke depan nanti semua punya hak yang sama kok. Artinya mereka membayar pajak harusnya balik lagi kepada masyarakat gitu kan. Nah sekarang pemerintah termasuk di Kabupaten Malang PBID itu kita masih bisa mengcover. Kalau kemarin nggak kita tutup itu keran untuk orang mengajukan PBID, APBD Kabupaten Malang jebol. Makanya kita batasi dulu. Nanti kalau memang PAD-nya ini naik menjadi 2 triliun, 3 triliun, kita akan tambah lagi nih yang PBI yang dibiayai oleh APBD itu, kita tambah nggak apa-apa, misalkan setahun 2.000. Memang mindset kita itu kan ketika bertambah memang kok banyak orang miskin, ya nggak apa-apa, ini memang bentuk perlindungan pemerintah ini kepada warganya, kemudian jaminan ya. Konsep berpikir kita itu nanti kita rubah. Kalau sekarang ketika kita itu menambah bantuan terus, berarti masyarakat miskin itu bertambah, iya kan? Nah nanti konsepnya kita rubah. Ketika kita menambah terus, bahkan nanti bisa sampai 100%, berarti daerah ini mampu memberikan perlindungan kepada warganya. Bagi warga yang nggak mau dilindungi, oh saya mau ikut BPJS Mandiri saja Bu, nggak apa-apa, saya nggak perlu pemerintah membiayai, nggak ada masalah. Tapi pemerintah akan memberikan jaminan-jaminan itu, ya tadi mereka bayar pajak, kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan apa? Perlindungan kesehatan. Perlindungan kesehatan. Dia mau sekolah, kita kasih nih sekolah-sekolah negeri yang favorit. Habis ini kan kita membuat sekolah-sekolah yang memang bagus di Kabupaten Malang, baik SD maupun SMP. Nanti itu berjenjang. Kita siapkan sekolah-sekolah yang unggulan gitu kan. Agar apa? Agar SDM Kabupaten Malang ini unggul. Kalau sekolahnya ini kan sama semua, nggak ada persaingan gitu kan. Nah ini yang nanti ini sudah kita buat ini pondasinya di 2025. Kita bekerja sama dengan UM. Kemarin kita pendampingan terus sama Pak Bupati. Nanti Kabupaten Malang ini akan ada SD unggulan. Kita akan buat agar Kabupaten Malang ini naik kelas. Kabupatennya ini kan agar naik kelas, salah satunya kita siapkan infrastruktur kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan sebagainya. Sumbernya dari mana? Salah satunya bisa dari pendapatan asli daerah, bagi hasil dari DP HJT. Ini kan salah satu sumber
untuk kita pembiayaan selama 1 tahun dari DAU, DAK, ya kan? DBHJT ini kan bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah-daerah, gitu kan? Kota Batu dulu nggak ada pabrik rokoknya, tapi kan dapat. Tapi dapat dulu kan kita pernah protes, gitu kan? Dulu Satu Pak ada. dulu pernah nggak dia dapat, gitu kan, di Kota Batu. Lah, penduduknya Kota Batu sama kayak Singosari. Singosari itu padatnya sama Kota Batu, penduduknya banyaknya juga sama, gitu kan. Nah, DBHJT-nya memang kita ini ya sesuai, sudah ada hitung-hitungannya, ada rumusnya, gitu kan, untuk pembagian DBHJT. Tapi kita tidak melihat itu, tapi dana itu gimana berdampak secara positif kepada masyarakat. Kalau di sektor kesejahteraan, masyarakat dengan adanya pendanaan ini dia terbantukan lah, meringankan bebannya. Makanya Bu Panca ngasih 600.000, ini kan salah satu untuk meringankan bebannya, yang tadi sudah ada kategori-kategorinya itu. Baik, ditahan dulu Bapak Ibu sekalian, mau ada yang lewat, tetap dalam program Masyara Top Show Gempur Rokok Ilegal. Gempur, gempur, gempur. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHJT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gempur Rokok Ilegal. Gempur, gempur, gempur. Kita memasuki segmen terakhir Bapak Ibu sekalian ya, semakin semangat berarti ya. Baik, masih di tema bidang kesejahteraan masyarakat ya. Saya ingin langsung menuju ke Ibu Rini ya. Ibu Rini, nah ini tentang peran Bea Cukai sendiri ini Bu dalam proses penentuan anggaran di bidang kesejahteraan masyarakat tuh yang seperti apa Bu Rini? Monggo. Ya, jadi mungkin peran dari Bea Cukai Malang ya dalam hal ini mungkin secara umum ya. Jadi di BHJT adalah dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah. Nah ini kaitannya dengan Bea Cukai Malang adalah dengan penerimaan Bea Cukai Malang ya. Saat ini Bea Cukai Malang target penerimaan di tahun 2025 adalah 31 triliun. Nah tentunya apabila penerimaan ini tercapai, tentunya nanti DBHJT ke daerah juga akan semakin meningkat ya. Jadi tentunya dari Bea Cukai Malang ini secara umum, jadi nanti dari penerimaan cukai akan kembali ke pemerintah daerah, dalam hal ini DBHJT. Kemudian kaitannya dengan bidang kesejahteraan masyarakat ya, untuk bantuan langsung tunai kami menyediakan data pabrik rokok ya Bu ya. Jadi dari pemerintah kabupaten telah bersurat ke kami pabrik rokok yang di kabupaten ya, yang tadi disampaikan sekitar 90 ya. Kalau total di Malang Raya ini sekitar 145, di Kabupaten Malang 90 pabrik rokok ya. Jadi kami sampaikan data, kemudian juga kontak personnya ke Pemkab. Nanti dari Pemkab bisa menindaklanjuti dari pabrik rokok itu, nanti dari pekerja yang di pabrik rokok itu akan menerima
bantuan langsung tunai ya. Nah, berarti nanti ini ada 145 pabrik rokok di Malang Raya. Di Malang Raya. Kalau ya. untuk kabupaten kan kabupaten, Ya, beda. jadi hanya- Tapi kita juga memberi BLT ini bagi mereka yang bekerja di pabrik rokok Kota Malang, Kota Batu, tapi KTP-nya Kabupaten Malang. Jadi pokoknya semua warga Kabupaten Malang yang dia buruh rokok, baik itu di Kabupaten Malang, Kota Malang maupun Kota Batu. Jadi total 35.000 tadi ada 3 Malang Raya. Jadi hanya khusus untuk Ini ber-KTP nanti Kabupaten KTP-nya Malang. aja dirubah buruh pabrik rokok. Untuk apa jadi dapat Ya, kita semua. kan nggak kesusahan Tapi jika buruh mereka yang tani. ber-KTP mungkin yang di luar Malang Raya, tapi mereka bekerja di Pabrik rokok, bagaimana? porsinya provinsi. Jadi di cover oleh provinsi. Nah, termasuk mumpung ada Pak Ari kami sampaikan sehingga siapa yang harus penerima ini, lah data itu masuknya dari Disnaker berdasarkan pabrik rokok yang memang aktif. Nah, namun ada pabrik rokok itu yang sampai tanggal tertentu ditentukan itu datanya nggak masuk, tapi lapor ke kejaksaan bahwa dia tidak menerima bantuan, padahal dia nggak ada di SK Bupati. Kami kan ada waktu, ada rentang waktunya. Ini makanya kita tunggu data, kita bersurat ke Disnaker sudah awal sampai kita batasi nanti di akhir bulan Mei ini harus masuk. Nanti ada validasi lagi, mungkin Juni ada toleransi, Juli itu harus SK Bupati muncul, harus sudah terbit gitu loh. Nah, sudah melewati SK Bupati ya tidak bisa menerimanya tahun berikutnya. Seperti itu. Itu karena kurang melengkapi administrasinya begitu ya, Bu. Ya, kalau memang nggak masuk datanya kami akan memberikan apa. Tapi masyarakat yang tidak tahu loh, podo buruh rokoknya kok gak dikei lah. Kami data dari mana? Jadi berdasarkan Lapor ke Pak data Ari. yang masuk. Lapor ke Ari. Pak Ari. Biasanya gimana Pak Ari? Mungkin karena Iya. Gini Mbak ya, kalau peran kejaksaan ini kan kalau PMK 72, Peraturan Menteri Keuangan 72 ini niatnya bagus. Tujuannya bagus seperti yang disampaikan Bu Rini tadi dari Bea Cukai, kesejahteraan sama penegakan hukum. Ya kan, ada salah satunya penegakan hukum dan untuk kesejahteraan yang sebesar 50%. Jangan sampai besaran 50% data yang sudah ada masuk Dinsos dengan keselarasan data dari Disnaker Trans, Disnaker Kabupaten Malang, ini apa namanya terjadi selegenje kalau orang itu ketidaksesuaian data. Ketidaksesuaian data ini kan bukan terletak pada dinas sosial maupun dinas ketenagakerjaan, tapi perusahaan rokok sendiri yang tidak melaporkan secara aktif bahwa ini pabrik rokok aktif. Atau malah bisa jadi, oh ini pabrik rokok ini benar ada tidak, terdaftar tidak di dalam pendaftaran rokoknya, perusahaannya terdaftar atau tidak. Kalau perusahaannya tidak terdaftar dan ya boleh dikatakan bisa memproduksi rokok ilegal, ya misalkan tanpa pita cukai atau pita cukai palsu, ya kan buruhnya kan nggak bisa kita menerapkan BLT itu, kan gitu. Ya gimana yang dilakukan oleh pabrik rokok? Pabrik rokok itu ya harus yang legal, dalam hari ini terdaftar, mendaftarkan di Bea Cukai, terdaftar juga pada perizinan Kabupaten Malang. Kan seperti itu, barulah dikatakan nanti berujungnya kepada penyaluran BLT yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Itulah data yang akurat. Kan seperti itu. Seperti Gabazia, ini kan yang terjadi. Orang ini kadang-kadang melapor ke kita atau ke BHJT, saya ini sama-sama buruhnya. Buruh pabrik rokok. Kan tidak sama dalam artian buruh pabrik rokok yang legal atau yang tidak legal, kan seperti itu. Dilihat dari keabsahan pendirian pabrik perusahaan rokoknya itu sendiri. Itu dari saya. Akan patuh itu kalau ada dikirimi surat sama Pak Ari gitu ya. Bantuan untuk mengurus perizinan dan terdaftar. Nah, berarti emang gitu Bu Rini ya, emang seringkali ada yang kesenjangan data begitu ya. Pabrik rokok kemudian di Antara pabrik rokok formal dan tidak formal. Ya, mungkin bisa dikonfirmasi ke kami, Bu. Iya. Misalnya dari kami sudah menyampaikan ini 90 pabrik rokok, kemudian ada yang tidak menyampaikan data atau mungkin itu tidak aktif atau seperti apa, nanti bisa konfirmasi kembali ke kami, Bu. Ya. Tapi yang jelas memang data yang masuk dari Disnaker itu akan kami bersurat ke Bea Cukai bahwa ini benar pabrik rokok, benar toh. Katakan saya menerima data 90, dicek sama Bea Cukai, oh betul ini memang dinyatakan surat balikan dari kami itu
dinyatakan bahwa pabrik rokok ini ada pabrik rokok legal. Udah kami berikan, nah, ilegal ya nggak kita berikan, kan seperti itu. Nanti urusannya Pak Ari sama Bea Cukai. Oke, nah ada kendala nggak sih ini Bu Rini sejauh ini untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa kendalanya selama ini? Oh iya, untuk pemanfaatan DBH-CHT di bidang kesejahteraan masyarakat tidak secara langsung memang berkaitan dengan Bea Cukai ya. Kalau di kami kaitannya dengan bidang penegakan hukum ya, namun ada beberapa sih yang masih berkaitan ya, misalnya di bidang kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk pembinaan industri gitu ya. Di pembinaan industri itu kami mendukung dari pemerintah daerah ini untuk misalnya mendirikan sentra industri hasil tembakau ya. Jadi tadi mungkin disampaikan dari Pak Zia ada yang terkendala untuk pengurusan NPP BKC, kemungkinan kendala dari perizinan atau misalnya dari luasan untuk produksi. Kalau luasan produksi kan harus 200 meter persegi ya. Misalnya ada kendala terkait luasannya, kalau di sentra industri hasil tembakau ini luasannya bisa kurang dari 200 meter persegi. Misalnya dari yang masih industri sentra industri hasil tembakau itu. Kalau sentra lain tidak begitu sesuai dengan kalau dia tidak di sentra industri hasil tembakau ini harus 200 meter persegi ya. Nah kemudian tadi disampaikan Pak Zia juga, bila mungkin ada yang masih terkendala dalam pengurusan NPP BKC, silahkan ke kantor Bea Cukai ya. Sebenarnya kalau persyaratannya ini NIB dan NPWP ya. Jadi bila masih ada terkendala silahkan ke kantor Bea Cukai untuk mengurus NPP BKC. Ini sangat mudah dan juga gratis untuk NPP BKC ini. Nah, itu syaratnya NIP dengan NPWP, Iya. NPWP badan atau perorangan? Perorangan bisa ya. Kalau semakin banyak yang izin kan targetnya kan memenuhi nanti Bu Rini. Nanti Bu Rini bisa jadi kepalanya kan? Amin. Kan ya, kan memenuhi target kan. Oke, baik, saya mau ke Bu Panca. Ini kan tadi kan BLT-nya ini 600.000 itu per bulan atau per apa? Sekali diberikan saja, itu aja totalnya sudah 24 miliar. Jadi karena jumlah buruh pabrik rokoknya dan tani tembakau itu hampir 40.000, itu pun belum memenuhi peraturan bupati yang bisa sampai 1,5 juta. Memang ada kesenjangan antara kota dan kabupaten. Kalau kota penduduknya tidak banyak, anggarannya tinggi, karena secara rasio Kabupaten Malang dan Kota Malang Raya ini kan memang lebih rendah ya, sehingga sana lebih bisa menerima 900 sampai 1,5 juta. Tapi kalau kita hanya menerima 600 itu. Karena ada pembatasan tadi jumlah anggaran yang diterima kan seperti itu. Bagi hasilnya ada aturan PMK-nya 50%. 50% itu ada dibagi lagi 20-30 kan itu terbentur di situnya. Makanya kita harus diatur seperti itu. Berarti ini setiap kali dapat bangetnya setiap mereka setelah pelatihan begitu atau bagaimana? Enggak, beda. Kalau buruh pabrik rokok dapatnya berbeda dengan yang dilatih. Kalau yang dilatih itu adalah keluarga dari buruh tani tembakau atau keluarga dari buruh pabrik rokok, atau buruh pabrik rokoknya itu diberdayakan boleh. Tapi rata-rata pabrik rokok yang aktif, yang pekerjanya bekerja di situ, dilatih kadang-kadang tidak boleh, Pak. Dia kan tidak boleh karena dia nggak masuk kerja toh, takutnya nanti kalau dia keluar kan seperti itu. Rata-rata itu ya, seandainya pun boleh, biasanya Sabtu Minggu atau Minggu. Dan pabrik rokok pun kalau kejar target Minggu ya masuk, Sabtu ya masuk kan gitu. Itu kendala kami yang pernah kami lakukan kemarin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Panca. Tadi kan Pak Zia mengatakan bahwa nantinya di Malang Kabupaten akan ada SD unggulan begitu. Ini SD SMP atau bagaimana nantinya? SD SMP. Oke. Ya itulah yang mau kita wujudkan. Kabupaten Malang Makmur kan benar-benar murid dengan yang sederhana. Artinya dia kerja, dapat pendapatan, mau menyekolahkan anaknya mudah, gampang. Ketika sakit berobat juga mudah, dia nggak dibulet sama
rumah sakit gitu kan. Nah inilah jaminan-jaminan inilah yang harus pemerintah Kabupaten Malang berikan. Nah kami DPRD ini mengawal agar uang yang dari APBD itu benar-benar dibelanjakan untuk kepentingan publik. Ya salah satunya tadi memberikan jaminan-jaminan sosial berupa pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Ini salah satu yang harus dijamin oleh pemerintah. Makanya pemerintah sebagai regulator ini juga harus memberikan perlindungan-perlindungan berupa apa ya? Berupa kebijakan gitu kan. Nah kalau kebijakannya itu dibuat yang pro terhadap masyarakat, saya kira masyarakat juga akan berpartisipasi luar biasa terhadap pemerintah, termasuk salah satunya akan berpartisipasi dan memberikan informasi kepada bea cukai, kepada penegak hukum manakala ada rokok-rokok ilegal gitu kan. Nah nggak tahu ketika memberikan informasi nanti dikasih reward sama APH atau bea cukai gitu kan. Nah, masyarakat nanti akan berlomba-lomba gitu kan. Baik, terima kasih Pak Zia. Bapak Ibu sekalian, nggak kerasa kita ada di penghujung acara. Silakan diinformasikan untuk harapan ke depannya. Silakan Pak Zia terlebih dahulu seperti apa untuk pesan-kesan dan harapannya. Monggo Pak. Ya, harapan kita memang Kabupaten Malang ini penyumbang pajak tertinggi gitu kan, berkenaan dengan cukai gitu kan. Tapi memang harapan masyarakat juga tinggi juga gitu kan, agar balik lagi kepada masyarakat. Dinas memang nggak bisa luas untuk penggunaan di BAJT ini karena memang ada juklak juknis yang memang itu harus dijalankan. Ya kalau tidak sesuai nanti dapat asistensi dari Pak Ari kan bingung gitu kan. Teman-teman OPD ini memang semua sesuai dengan aturan mainnya. Makanya kalau mau merubah aturan main ya siapa yang membuat? Menteri Keuangan gitu kan. Nah, tinggal kita menyampaikan nanti poin-poin terapa yang belum terakomodir di dalam proses penggunaan DBHJT ini agar memang masyarakat Kabupaten Malang atau OPD ini bisa luas di dalam proses penggunaan DBHJT. Memang DBHJT ini nggak bisa kayak dana-dana yang loan gitu kan. Pokoknya ini dana gunakan enaknya gitu. Bukan, ini dana yang memang harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Makanya ini yang nanti kita juga akan memberikan edukasi pada masyarakat agar tadi merokok dengan yang bercukai, jangan membeli rokok yang tidak bercukai. Ini edukasi ini kan harus dilakukan. Makanya menggandeng stakeholder dengan pemerintahan desa, dengan stakeholder yang lain ini kan penting. Karena nggak bisa hanya bea cukai sendiri yang berkampanye gempur rokok ilegal, tapi pemerintah daerah melalui OPD-nya, melalui pemerintah desanya, ini bisa bareng-bareng untuk mengkampanyekan yang masif kepada masyarakat. Tadi kan dipermudah ketika ada pengusaha yang mau menginvestasikan di Malang, dia mau mengurus izin bisa didampingi, dipermudah gitu kan. Pokoknya syaratnya memenuhi ya lancar gitu kan. Agar mereka tidak singit-singitan ini sama bea dan cukai. Mereka juga mengakses tenaga kerja yang cukup besar, tapi izinnya nggak keluar-keluar. Daripada mesinnya ini tidak dijalankan gitu kan, dia jalankan, dia produksi diam-diam. Lah ini yang nanti menjadi tugas kita bersama untuk mengkampanyekan agar gempur rokok ilegal dan merokok yang ada pita cukainya. Jadi itu. Baik, terima kasih Pak Zia. Selanjutnya Pak Ari silahkan diinformasikan untuk harapan ke depannya. Harapan ke depan kami ya Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tetap bersinergi dengan instansi terkait di pemerintah Kabupaten Malang, dalam hal ini Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian ya sebagai pemangku dari DBHJT, dengan dalam artian kita bersinergi dengan Dinas Sosial pada hari ini adalah keakurasian data, ya tepat sasaran dalam penyalurannya, karena ini kan berimplikasi kepada laporan pertanggungjawaban kepada negara berapa uang yang telah digunakan dalam penyaluran BLT tadi. Dan pada ujungnya sendiri sih kita mengharapkan kesejahteraan buruh pabrik dari BLT dana bagi hasil cunen dia tercapai. Itu saja. Terima kasih Pak Ari. Selanjutnya Ibu Panca, silakan Ibu Panca. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian bahwa pertemuan ini sangat bermanfaat ya, bahwa di mana program melalui anggaran DBHJT ini merupakan upaya atau langkah konkret pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka keberpihakannya kepada warga masyarakat yang terdampak pada hasil industri tembakau yang ada. Oleh karena itulah dengan memberikan melalui program BLT ini tentunya untuk bisa meringankan beban ekonomi masyarakat
yang ada, dan tentunya juga harus didorong dengan validasi dan pemutakhiran data yang tepat agar bantuan ini tepat sasaran. Dan juga terima kasih kepada semuanya saja atas kerjasamanya, baik itu pemerintah, masyarakat maupun swasta yang lain. Itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Panca. Ibu Rini, silahkan selanjutnya untuk harapan kedepannya seperti apa? Monggo Ibu. Ya, harapannya tentunya dari masyarakat semua ya mendukung kami ya untuk pencapaian target ya. Dalam hal ini nanti target akan kembali lagi, penerimaan negara akan kembali ke daerah, ke masyarakat, dapat digunakan ya dana DBHJHT ini. Nah, ini tentunya dukungan dari masyarakat untuk selalu menghindari rokok ilegal ya, selalu memproduksi rokok yang legal. Silahkan nanti bila akan mengajukan izin ke kantor Bea Cukai ya. Dukung kami dengan gempur rokok ilegal. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Rini, terima kasih Bu Panca, terima kasih Pak Ari, dan juga terima kasih Pak Zia dan pemirsa. Usai perjumpaan kita kali ini, terima kasih. Tetap dalam program Gempur Rokok Ilegal. Gempur. Sampai jumpa.